Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasya Radila dan rekan-rekan saya Nuriza Anissa dan Putri Maulida. Kami dari kelompok 10 TBI 4 Bimbingan Konseling akan membahas tentang keterampilan konseling. Dalam video ini kita akan membahas tentang apa itu pengertian dari keterampilan konseling, kemudian apa itu tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir dalam bimbingan konseling. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini. Oke, saya Nuriza Nisa dan saya akan menjelaskan tentang apa itu keterampilan konseling. Ada beberapa ahli yang juga menyebutkan tentang definisi keterampilan konseling. Salah satunya adalah IVI. Menurut IVI, keterampilan konseling ialah keterampilan minimal seorang konselor dalam merespon dan menanggapi kliennya, sehingga respon tersebut dan keterampilan tersebut dapat mempengaruhi dan menjamin proses konseling. Sofyan Winis juga mengatakan bahwa keterampilan konseling merupakan kunci dari konseling tersebut, di mana seorang konselor dapat memberikan respon dan tanggapan yang baik beserta teknik dan keterampilan yang benar terhadap klien tersebut. Respon-respon seperti pernyataan verbal dan nonverbal yang dapat mendorong klien dalam menceritakan dan terbuka terhadap apa yang dirasakannya, apa masalahnya, dan apa yang ada di pikiran seorang klien pada saat itu, sehingga benar bahwa keterampilan konseling ini merupakan kunci dari keberhasilan konseling tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Maulida Pratiwi dan di sini saya akan menjelaskan tentang tahap awal konseling. Pada tahap awal konseling ini bisa juga disebut definisi masalah, di mana bertujuan untuk membantu klien untuk bisa menceritakan atau membicarakan tentang masalah-masalah atau isu-isu kepada konselor. Oke. Pada tahap awal konseling ini terdapat beberapa tekniknya. Yang pertama itu teknik attending, di mana teknik attending ini sangat penting untuk dimiliki seorang konselor, yang dimana dapat memudahkan seorang konselor dapat terlibat pembicaraan dan menerima, sehingga berkeinginan, seorang klien itu berkeinginan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran seorang klien tersebut. Yang kedua yaitu empati. Empati ini merupakan sebuah keterampilan di mana konselor dapat memahami perasaan atau pikiran dari seorang klien. Dalam berempati juga seorang konselor dapat melakukannya dengan cara bertanya atau mendengarkan keluhan dari klien tersebut. Yang ketiga yaitu refleksi perasaan, di mana refleksi perasaan ini yaitu sebuah keterampilan untuk memantulkan kembali perasaan atau isi pikiran dari konselor tersebut terhadap klien, baik itu perilaku verbal ataupun yang non verbalnya. Terus yang terakhir yaitu mendorong dorongan minimal, di mana ini adalah sebuah keterampilan juga, sebuah keterampilan memberikan stimulasi kepada seorang klien tersebut supaya klien tersebut dapat terus berbicara dan terus terarah. Oke, sekian dari saya, kembali ke moderator. Saya Fasya Radila akan menjelaskan tahap pertengahan bimbingan konseling. Tahap pertengahan konseling dapat disebut juga sebagai tahap kerja yang bertujuan untuk mengolah atau mengerjakan masalah klien bersama klien. Ada beberapa teknik yang dilakukan pada tahap pertengahan. Yang pertama, menyimpulkan sementara. Menyimpulkan sementara bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik atau feedback dari hal-hal yang dibicarakan. Kemudian menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap, meningkatkan kualitas diskusi, dan mempertajam atau memperjelas fokus pada wawancara konseling. Yang kedua adalah memimpin. Tujuan dari memimpin di sini ialah agar klien tidak menyimpang dari fokus pembicaraan dan agar arah pembicaraan lurus kepada tujuan konseling. Yang ketiga adalah memfokuskan. Fokus membantu klien untuk memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Ada beberapa fokus yang dapat dilakukan seorang konselor, yaitu fokus pada diri klien, fokus pada orang lain, fokus pada topik,
dan fokus mengenai budaya. Yang keempat adalah konfrontasi. Adapun tujuan teknik ini adalah untuk mendorong klien mengadakan penelitian secara jujur, meningkatkan potensi klien, dan membawa klien kepada kesadaran adanya diskrepansi, konflik, atau kontradiksi dalam dirinya. Yang kelima adalah mengarahkan. Mengarahkan merupakan teknik konseling yang akan membuat klien terarah kepada tujuan konseling. Yang keenam adalah mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif perlu dilakukan konselor manakala klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan kurang partisipasi. Yang ketujuh adalah memberi informasi. Dalam hal informasi yang diminta klien, sama halnya dengan pemberi nasihat. Jika konselor tidak memiliki informasi, sebaiknya dengan jujur katakan bahwa tidak mengetahui hal itu. Akan tetapi, jika konselor mengetahui informasi, sebaiknya upayakan agar klien tetap mengusahakannya. Dan yang terakhir adalah menafsirkan. Setelah hal-hal tadi semuanya telah dilaksanakan dengan baik, proses konseling selanjutnya adalah memasuki tahap inti atau penafsiran. Pada tahap ini, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, di antaranya menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien lebih dalam, kemudian konselor melakukan reassessment atau penilaian kembali, dan yang terakhir adalah menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. Selanjutnya yaitu tahap akhir. Kavana menyebutkan tahap ini sebagai tahap termination, di mana tahap ini ditandai dengan menurunnya kecemasan pada diri konseli. Selanjutnya, terdapat tujuan hidup yang jelas di masa yang akan datang dengan progres dan program yang jelas juga. Dan yang terakhir yaitu terjadinya perubahan sikap menuju positif yang dirasakan oleh konseli. Adapun tujuan lain dari tahap ini yaitu transfer of learning antara konseli dan konselor. Selanjutnya, dikarenakan seorang konseli sudah dapat merasakan perubahan positif pada dirinya, dan maka proses konseling dapat diakhiri dengan keputusan oleh seorang klien atau seorang konseli tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.